Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Miss Sari Dewi. Gimana kabarnya semuanya, Mami? Aku doain mami-mami semuanya sehat-sehat aja. Terus baby-baby dan daddy-nya juga sehat-sehat aja. Pokoknya semuanya sekeluarga sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Well, hari ini terima kasih sebelumnya udah ngeklik video ini. Itu artinya Mami berusaha mencari informasi dari video aku, dan semoga benar-benar video aku bisa ngebantu buat Mami yang lagi cari info tentang bagaimana caranya tips lepas diapers. Oke. Nah, ini akan aku share pengalaman aku ya, pengalaman aku sama anak aku, pengalaman aku sama si Reynan. Jadi sebenarnya aku sendiri belum rencana untuk lepas diapers gitu di sebenarnya gitu. Kayak aku mau lepas diapers itu kayak Renan ketika usia 3-4 tahun gitu deh gitu awalnya gitu. Tapi ternyata ketika dia sebelum umur 2 tahun dia kayak ada sebuah momen dia bilang dia gatel kelaminnya. Gatel gitu, begatel mah gitu, aduh gatel kayak gitu-gitu. Nah terus kita bawa ke dokter dan beneran ternyata kayak ada nggak tahu alergi atau apapun gitu, kayak ada bintik-bintik merah gitu yang akhirnya dikasih salep sama dokter gitu. Dan syaratnya adalah jangan pakai diapers dulu. Waduh gitu, kita udah mikir aduh gimana gitu nggak pakai diapers gitu kan, sedangkan anaknya emang belum lepas diapers gitu. Jadi kayak aku nggak tahu kenapa si Renan ini selalu kayak ada aja insiden yang bisa bikin kita tuh kayak dulu lepas botol ya karena sesuatu, dan ini juga lepas diapers juga karena sesuatu gitu, kayak by insiden aja gitu, nggak di planning. Nah jadi ya udah akhirnya karena insiden itu akhirnya Renan benar-benar bisa lepas diapers bahkan sebelum usia 2 tahun. Nah apa aja yang mesti dilakuin? Nah yang pertama itu yang harus dilakuin sebenarnya itu kalau, dan ini akhirnya aku udah tularin ke adik-adik dan ke teman-teman yang nanya gimana sih caranya bisa lepas diapers gitu di awal, karena lumayan banget ya, karena kalau lepas diapers kayak Renan itu sebenarnya dulu pakainya sebulan bisa 4-5 bal, sedangkan per bal itu bisa 100.000 kan sampai 150.000, jadi bener-bener itu bisa ngemat 500-600.000 sebulan kalau udah no diapers. Jadi yang pertama sebenarnya lebih ke mental. Yang pertama siapin mental dulu bahwa pahami bahwa ketika kita dalam usaha ngelepas diapers ini akan ada banyak drama. Jadi usahain harus ada komitmen, persiapan mental, komitmen sama pasangan gitu, atau siapapun yang bisa ngebantu mami semua di rumah dalam proses ini, karena harus banyak sabar, harus ada banyak effort, banyak usaha yang harus dilakuin gitu, dan itu berlangsung sekitar kayak seminggu sampai 2 minggu. Harus siap mental, nggak boleh marah-marah, bahwa anak kita itu sedang dalam proses belajar dan masuk ke tahap atau ke fase yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jadi harus mami sama daddy-nya yang harus siap mental dulu gitu. Nggak boleh marah-marah di pertengahan ketika nanti anaknya ngompol gitu. Terus harus siap mental bahwa harus ngepel sering-sering, ganti spray dan sebagainya. Itu harus dulu siap mental dulu. Kalau enggak nanti di tengah jalan akan enggak kuat gitu, enggak mampu gitu, enggak bisa nih gitu. Akhirnya nyerah. No ya, harus siapin mental dulu. Oke, yang kedua itu waktu yang tepat. I have to say alhamdulillah banget gitu, karena ketika Renan harus lepas diapers itu ada hikmah di balik pandemi. Jadi aku kan lagi kayak WFH gitu, working from home. Jadi benar-benar bisa nelatenin nih intinya kayak gitu, karena aku ada di rumah gitu. Jadi benar-benar bisa menjalani semua prosesnya, karena ngelepas diapers itu harus begadang karena kita harus tatur. Abis itu banyak nyita waktu karena kita harus capek ngepel dan sebagainya. Dan aku nggak ngebayangin itu kalau
itu dilakuin sambil kerja atau ngelakuin sesuatu yang berat juga. Jadi waktunya harus yang tepat, yang nggak terlalu waktu yang tight gitu, waktu yang kayak pokoknya lagi nggak ada masalah, nggak ada project berat yang harus dilakuin. Jadi waktunya bisa fokus banget ke proses lepas diapers gitu ya. Jadi bisa waktu libur atau waktu pokoknya yang nggak lagi ngelakuin sesuatu yang berat-berat ya supaya nggak stres. Oke, nah yang ketiga itu mulai nih ke amunisi. Amunisi apa aja yang harus disiapin? Jadi amunisinya adalah yang pertama itu beli mami spray anti bocor. Spray anti bocor itu di online banyak, tapi beli yang kualitasnya bagus, yang benar-benar mastiin bahwa spraynya nggak akan bocor ke kasur. Aku beli yang harganya sekitar 160.000, 180.000, 200.000. Silakan beli di Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Itu banyak banget, tapi beli yang kualitas bagus, oke? Yang ratingnya tinggi dan udah terbukti bagus. Jadi kenapa harus beli spray anti bocor? Supaya nggak capek buat jemur kasur, apalagi misalnya musim hujan. Nah, jadi yang diganti itu tinggal benar-benar spraynya aja, bukan harus jemur kasur, gotong itu udah lebih stres dan berat lagi. Nah, jadi aku beli, selain itu harus sediain perbanyak stok spray. Jadi aku makanya kan kasur, terus spray anti bocor, abis itu spray yang kain biasa gitu. Jadi kalau spray anti bocor ini tinggal dilap aja pakai air sabun, udah kering, karena memang teksturnya seperti daun talas, kering, airnya nggak meresap. Jadi ketika anak ngompol benar-benar hanya menggenang, ya udah dilap aja. Lap pertama air biasa, habis itu lap pakai air sabun, terus udah lap kering, kelar. Nah, yang dicuci adalah spray yang dari bahan katun biasa. Jadi harus perbanyak. Cukup 1 spray anti bocor dan banyak spray atau kain, terserah deh, alas tidur yang dari kain biasa. Itu yang akan sering digonta-ganti gitu. Kayak harus punya cadangan misalnya 3 sampai 5 deh tuh. Karena kalau diompolin harus ganti-ganti ompolin. Dan itu benar-benar perjuangan. Itu aja sih, cuma nyuci spraynya aja yang agak berat. Terus yang keempat ya harus tatur. Mulai ditatur. Jadi tatur mulai kayak 2 jam sekali dulu deh. Setiap 2 jam diajak pipis, setiap 2 jam diajak pipis, setiap 2 jam diajak pipis. Itu bisa terus, kemudian kalau dia belum pipis ternyata 2 jam itu dievaluasi aja. Kan beda-beda ya anak-anak. Mungkin bisa diatur per 3 jam. Itu tidur waktu malam juga kayak gitu. Jadi tiap 3 jam gitu, Renan aku ajak ke kamar mandi, aku bukain celananya, pipis, ya udah aku suruh pipis ya, pipis gitu, pipis. Ya udah dia pipis gitu. Kalau misalnya nanti 3 jam berikutnya tetap nggak pipis, kita tunggu pipis, nggak pipis ya udah apa-apa gitu. Pokoknya teratur dulu deh per 3 jam. Nanti kalau kita kan udah bisa lihat, ternyata kalau per 3 jam dia belum juga, oke bisa per 4 jam. Pokoknya ditatur dengan teratur gitu. Jadi ditanyain mau pipis nggak gitu, mulai diajak, dikasih tahu bahwa pipis itu jangan di diapers, pipis itu di kamar mandi gitu, dan itu harus teratur waktunya dan harus istiqomah. Jadi aduh capek gitu, jangan. Jadi makanya harus bagi waktu sama suami atau sama mbak atau siapapun gitu ya. Nah, yang kelima yang paling penting adalah sugesti. Ya, sambil ditatur itu harus ditanamkan sugesti, diberikan sugesti positif bahwa pipis itu nggak boleh di celana, jangan ngompol. Kalau mau pipis, sayang, kalau mau pipis bilang mama ya gitu. Sayang, kalau mau pipis bilang papa ya. Sayang, kalau rasanya pengen pipis bangun aja ya, bilang pipis ya, pipis gitu. Paling bagus itu juga sebelum tidur dipipisin dulu. Kayaknya ngerasa masa sih bisa gitu, pasti bisa. Percaya deh, 2 minggu aja kalau ditelatenin pasti bisa. Jadi Renan itu 2 minggu udah bener-bener lepas gitu, dan sekarang kayak udah bisa bilang, bahkan malam aku udah nggak natur lagi dan udah nggak perlu tatur, bener-bener udah bisa ngomong sendiri, udah bisa ngerasain sendiri gitu, bawa pipis harus kamar mandi gitu, ma pipis gitu, pa pipis kayak gitu-gitu. Jadi senang sih, dan bener-bener udah mandiri, udah bisa bilang, jadi udah nggak perlu diaper sama sekali.
bebas iritasi juga. Jadi udah gak pakai sama sekali deh pokoknya gitu. Sugesti positif itu penting banget, bahwa anak harus tahu bahwa dia tuh harus pipisnya di mana. Jadi jangan dimarah ya mami, jangan dimarah. Sugesti positif itu kalimat-kalimat positif. Jangan pipis ya, nanti kalau jangan ngompol ya, kalau ngompol nanti digigit ini ya, atau nanti gini, nanti mami marah ya. Jangan ya mami gitu. Nah nggak pipis itu di kamar mandi ya, kata patah pipis di kamar mandi. Pipis itu kan kotor gitu, harus dibuang, disiram gitu. Jangan ngompol di kasur kayak gitu-gitu. Dibilangin aja dengan baik-baik, harus sabar. Kalau ketika dia ngompolin, aduh ya udah sambil ngepel tuh, sayang pipis itu di kamar mandi nih, kalau pipis saya di lantai mami harus ngepel gitu, mami capek, nggak apa-apa bilang kayak gitu. Yang penting harus sugestinya positif, jangan dimarahin, karena dia kan nggak tahu, dia tuh sama ini tahunya kalau dia mau pipis ya udah pipis aja gitu, nggak tahu dia kalau sekarang harus merubah polanya. Jadi benar-benar sugesti positif is the most important ketika kalian memutuskan untuk tatur, paling penting deh ya mami. Itu aja share pengalaman aku, semoga bisa jadi insight, semoga bisa jadi ilham nih bagi mami-mami yang pengen ngelepas diapers. Jadi lepas diapers sebelum 2 tahun itu bukan tidak mungkin ya, itu semuanya mungkin, apalagi kalau anaknya udah bisa ngomong, cuma sinyal cuma ngomong pis itu aja udah bisa kok ya. Oke? Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu deh pokoknya di video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.